Siang ini kita akan memasuki hitungan yang pertama. Kalau yang dari SMK atau dulu IPS mesti gampang banget nih. Tadi udah dapat ada disinggung. Namanya adalah persamaan dasar akuntansi. Ini saya share screen dulu. Agak delay ya, delay banget nih, Dek. Yang penting kedengaran ya di sana ya. Kok lama? Nah, udah kelihatan belum? Namanya masih lama delay-nya. Ya, udah kelihatan ya? Oke, kita akan memasuki persamaan dasar akuntansi. Nah, ini adalah tahap awal untuk mengasah kemampuan akuntansi kalian untuk istilahnya warming up. Nah, persamaan dasar akuntansi ini tadi sudah disinggung, rumusnya adalah aset sama dengan utang atau hutang boleh ditambah dengan Bu, maaf, tidak terdengar suaranya ya, Bu. dia masih mute. Maaf Bu, nggak ada suaranya. Iya, oke. Aku Tidak ulang ada, dari Bu. awal ya. Udah ya sekarang. Nah, tadi rumusnya adalah aset untuk persamaan dasar akuntansi, aset tambah utang ditambah dengan ekuitas. Jadi jumlah sisi kiri sini itu berbentuk aset, itu sama dengan jumlah sisi kanan, harus balance, harus seimbang, utang tambah ekuitas. Itu harus seimbang. Nah, yang masuk aset itu apa aja? Ada kas, kemudian ada piutang dagang. Piutang itu kebalikannya dari utang. Kalau misalnya saya minjamkan uang ke Lutfia, berarti saya punya piutang ke Lutfia. Nah, Lutfia punya utang ke saya. Kemudian ada namanya aset, yang masuk aset itu adanya ada perlengkapan. Nah, perlengkapan itu adalah aset yang sekali pakai. Misalnya ballpoint, kertas, yang sekali pakai nggak bisa dipakai berulang. Kemudian ada peralatan. Nah, peralatan itu bisa berulang kali dipakai, misalnya komputer, nanti ada misalnya mesin, kendaraan itu ada sendiri. Nah, seperti itu. Misalnya mesin ketik dan sebagainya. Nah, kemudian utang, nanti ada utang lancar dan utang jangka panjang. Kalau utang lancar itu utang yang dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun. Oh, aset ini juga nanti ada aset lancar dan aset tetap. Nah, bisa kita pelajari setelah adanya persamaan dasar akuntansi. Kemudian ada modal. Nah, modal itu masuk ke ekuitas dan nanti juga ada namanya prive. Prive adalah bagian uang yang diambil untuk keperluan pribadi, bagian dari uang perusahaan atau modal perusahaan itu
untuk diambil untuk keperluan pribadi, jadi berkurang modalnya kalau ada privé. Nah, ini kita lanjut ke tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini boleh nih ada transaksi. Ini tabel umumnya ya. Ini transaksinya itu dalam bentuk apa? Kemudian terus ini ada aset sama dengan utang ditambah modal atau utang ditambah ekuitas. Nah, kalau yang tadi kasus sebelumnya itu adalah setoran kas berupa uang tunai sebesar 10 juta, berarti masuk ke sisi kas. Dan mempengaruhi apa lagi? Mesti akan mempengaruhi dua elemen. Kas bertambah itu 10 juta karena disetor, terus karena setoran awal dia mempengaruhi ke modalnya. Bertambah 10 juta. Jadi apabila dijumlah antara harta dan utang plus modal, hasilnya adalah seimbang, 10 juta. Ya kan, kanan kiri. Paham ya sampai sini ya? Untuk persamaan dasar akuntansi. Itu berasal dari transaksi setoran pemilik. Ini contohnya. Kemudian, nah ini ada beberapa kasus, contoh kasus. Kalau tadi dari setoran pemilik di sini, kas bertambah dan modal bertambah. Jadi kalau disamakan, itu kanan kiri sama. Sebentar, dilihat ya. Lumayan ini koneksinya. Nah ini setoran pemilik itu kas 10 juta, kemudian nambah ke modal 10 juta. Kemudian ada tambahan lagi transaksi yang kedua, itu ada namanya pinjam uang 1 juta rupiah di baris yang kedua. Berarti karena pinjam uang, ada tambahan uang cash sebesar 1 juta rupiah. Kemudian karena itu pinjamnya dari utang, berarti utang bertambah 1 juta. Nah, kalau dijumlah, dia di sini saldonya ada 11 juta di kas, dan utangnya 1 juta sebelah kanan, modalnya 10 juta. Nah, kanan kiri tetap seimbang. Kemudian masuk ke baris yang keempat. Di sini. Dia, ini perusahaan jasa ya kasusnya, penjualan jasa secara tunai. Nah, kalau misalnya jual jasa, dibayar tunai, berarti dapat uang atau belum dapat uang. Kalau misalnya punya salon, ada pelanggan datang, bayarnya tunai, uangnya langsung cash, dapat apa enggak? Dapat, Bu. Nah, Langsung, Bu. Yes. Kalau langsung dapat uang cash, berarti masuk ke apa? Kas perusahaan. Jadi ini kasnya bertambah 600.000. Kemudian karena dia pendapatan, berarti akan mengaruhi ke tambahan modal. Berarti modal bertambah, kanan kiri bertambah. Dijumlahkan lagi. Saldonya ada 11 juta tambah 600.000, 11 juta 600. Kemudian utangnya belum ada perubahan, ada 1 juta. Modalnya dari 10 juta tambah 600.000, berarti jadi 10 juta 600. Kemudian ada transaksi lagi, jual jasa secara kredit. Nah, kalau ada penjualan jasa secara kredit, berarti dia belum bayar. Atau masuk ke apa namanya? Tadi kalau aku memberikan utang, berarti aku punya utang. Yes, piutang, masuk ke piutang. Yes, 2 juta rupiah. Piutang. Betul, piutang. Terus mempengaruhi ke modal juga tambah 2 juta rupiah. Terus kita jumlahkan lagi untuk mencari saldonya. Untuk kasnya masih belum berubah 11 juta 600, ada tambahan piutang sebesar 2 juta. Terus utangnya juga belum ada perubahan, modalnya ada perubahan. Ini kalau dicek kanan kirinya, sebelah kiri itu ada berapa ini? 13 juta 600, ini juga di sebelah kanan ada 13 juta 600, jadi balance. Nah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Ada pembayaran gaji sebesar 100.000. Kalau membayar gaji berarti uangnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Yes, berkurang berarti di sebelah apanya? Bagian hartanya yang berkurang. Kasnya. Yes, kasnya berkurang sebesar 100.000. Ini boleh ditanda minus atau di dalam kurung ya kalau berkurang. Terus karena untuk membayar gaji berarti itu kan bayar beban. Itu mempengaruhi modalnya juga berkurang sebesar 100.000. Kanan kiri berkurang 100.000.
Terus dicari lagi saldonya, ada berapa? Kasnya berkurang 100.000 jadi 11.500.000. Piutangnya tetap karena nggak ada pengaruh ke piutang. Kemudian ada utang tetap sama karena belum ada pengaruhnya. Modalnya tinggal 12.500.000. Ini kalau dijumlahkan kanan kiri juga sama. Yaitu 13.500.000. Terus transaksi yang terakhir ada pemilik menarik 200.000. Nah, ini untuk kepentingan pribadi. Namanya apa tadi? Prive. Nah, karena menarik uang tunai berarti yang berkurang kasnya Prive. ya prive atau prive bacanya. Nah, itu terus satunya adalah karena prive itu mengurangi modal pemiliknya, berarti berkurangnya di sebelah modal. Satunya di sebelah kas dan satu lagi sebelah kanan adalah modal. Berarti untuk saldo akhirnya dijumlahkan. Ada 11.500.000 dikurangi 200.000, tinggal 11.300.000 untuk kasnya. Piutangnya 2 juta tetap, utangnya masih 1 juta, kemudian modalnya 12.300.000 ada di baris paling bawah. Nah, kalau dicek lagi itu harus balance kanan kiri. Sebelah harta berarti totalnya ada berapa itu saldonya? Yang sebelah kiri, total hartanya. Di sini ada berapa? Total sebelah kiri ada berapa harta atau aset? Berapa? 13.300.000. Yes, 13.300.000. Sebelah kanan sama nggak? 13.200.000. Siap. 13.300.000. Ini ya, paham ya sampai sini ya? Bu, sama Mantap. Bu. Paham ya sampai sini ya? Kita akan melanjutkan ke kasus. Nah, ini tadi rumus sudah disinggung di awal. Rumusnya adalah kalau nanti nemu ada aktiva atau harta, diganti aset aja ya, Dek ya? Bu, maaf Bu. Ya? Maaf. Jelasinnya terlalu terburu-buru Bu. Oh ya, oke. Siap. Ada yang belum paham nggak sampai sini? Saya sih Bu, nggak paham. Yang mana? Ini yang saldo ini Bu. Jasa tunai itu 1 juta dari mana ya Bu? Yang mana saldo yang? Yang jual jasa tunai. Oh, jual jasa. Utangnya 1 jutanya dari mana? Oh, itu pinjam uang. Yang ini ya, maksudnya yang transaksi ini ya. Bentar. Yang ini. Bentar, delay banget deh. Aku nyorek-nyorek nggak langsung ke situ. Bentar. Yang baris kedua ya, pinjam uang 1 juta ya? Itu bukan. Yang itu bukan. Yang kan ini utang. Gimana Yang samping 10.600.000. 10 juta. Yang 11.600.000. Ini sejutanya dari mana Bu? Oh ya ini bukan. Yang ini ya. Aduh Dek, maaf ya ini komunikasinya. Error. Yang itu bukan. Yang biru. Saldo kedua. Coba diketik di chat aja, di chat Zoom. Saldo yang mana? Coba ketik di chat, Dek. Karena ini terkendala. Ketik di sini aja. Oh, yang ini ya. 11.600.000. Yang ini, Dek. Oke. Nah, jadi 11.600.000 itu maksudnya ada jual jasa secara tunai. Ini ada tambahan secara. Oh, bukan Bu, yang mana, Say? Yang di sampingnya, Bu.
Yang ini. Yang itu, benar. Di saldo kedua, Bu. Oh iya, oke. Nah, saldo itu adalah penjumlahan dari semua akun-akunnya atau perbagian ada kas, piutang, utang, dan modal. Nah, ini 1 juta dari mana? Ini diturunkan dari atasnya. Tek, 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 tek. Jadi, kalau misalnya tidak ada pengaruh apapun, kalau yang dijual jasa tunai itu kan pengaruhnya ada di kas bertambah dan modal bertambah. Nah, lainnya yang tidak ada pengaruh itu tinggal diturunkan aja. Tapi tidak berubah kondisinya. Kayak ini utang sebelumnya adalah 1 juta, atau dek saldo di bawahnya juga 1 juta. Nah, yang di bawah saldo utangnya juga 1 juta, turun ke bawah aja. Gimana, udah paham belum? Jadi saldo itu isinya adalah penjumlahan seluruhnya ke bawah. Kalau yang ada perubahan transaksi ini ke bawah, kalau piutang kan masih 0 ya masih 0 tulisannya. Terus kalau ada utang, dia turun ke bawah kalau nggak ada pengaruh transaksinya 1 juta. Modal juga kalau sudah ada perubahan transaksinya tinggal dijumlah aja atau dikurangi. Paham nggak sampai sini? Itu juga nanti pengaruhnya ke bawah lagi, misalnya. Gimana? Udah paham? Paham. Oke, siap. Oh, sudah, Bu. Siap. Komunikasinya macam-macam ya, nih, chat sama ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi nanti kalau misalnya belum ada transaksi, nggak ada yang pengaruh, tinggal turunkan aja. Nah, kenapa kok sedikit-sedikit lagi pahamnya yang banyak? Nah, kenapa kok itu harus dicari saldonya pada setiap transaksi kalau ada perubahan transaksi? Jadi kalau nanti direkap di bagian awal, akhir, itu tuh kalau udah step by step saldonya dicari, ada kemungkinan untuk tidak ada kesalahan pencatatan. Nah, kalau kalian masukin transaksinya semua dulu, kemudian baru di total saldonya, itu nanti ada kemungkinan kesalahan ketika kalian menjumlahkan ke bawah. Menjumlahkan ke bawah sini. Diorek-orekan ya, Dek, ya. Itu. Yuk, nanti kita latihan dulu ya. Setelah ini, nah ini tadi rumusnya persamaan dasar akuntansi. Nah, ini adalah unsur persamaan dasar akuntansi. Ada aset tadi, jelas. Kemudian ada hutang dan ada ekuitas. Aset sama dengan hutang ditambah ekuitas. Nah, yang masuk aset itu ada apa aja? Aset itu merupakan harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi, ini kurang Contohnya ada kas, piutang, dan gedung, kendaraan, peralatan, perlengkapan, dan sebagainya yang memasuk menjadi aset perusahaan. Nah, kemudian ada yang kedua namanya hutang. Hutang itu atau kewajiban. Contoh adalah hutang ketika beli mesin secara kredit, terus misalnya beli peralatan secara kredit, dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada namanya ekuitas. Nah, ekuitas ini adalah hak atau klaim pemilik atas aset atau aktiva perusahaan. Ini aset ya. Jadi kalau misalnya ada setor, modal, terus ada pendapatan, jual jasa, itu masuknya ke ekuitas. Kalau menjual barang dagang atau menjual jasa itu dapatnya uang, itu masuk menambah ekuitas. Kalau nanti mengambil untuk keperluan pribadi berarti mengurangi ekuitas atau membayar biaya-biaya, bayar listrik, bayar gaji, itu namanya beban. Nah, nanti itu akan mengurangi ekuitas. Ini tak tulis aja, bertambah ketika ada pendapatan. Nah, ini berkurang ketika pembayar gaji, bayar beban, dan misalnya ada prive. Jelas kalau aset nanti kas bertambah ketika ada uang masuk, terus kalau kas buat bayar ya berarti keluar. Kalau utang, berarti kalau pas utang dia bertambah, kalau nanti pas bayar utangnya, dia akan utang berkurang. Nah, ini akan kita bahas satu-satu, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, setiap transaksi nanti akan mempengaruhi ke persamaan dasar akuntansi. Tak ulang lagi nih, biar hafal. Utang plus, ekuitas saja, untuk yang istilah terbaru.
Nah, pengaruhnya itu mesti ada di sisi kiri dan enggak, mesti ada dua pengaruh, ada di sisi kiri atau di sisi kanan atau bahkan ada yang cuma mengaruh di aset aja. Di sisi kiri aja atau sisi kanan aja. Nah, ini ada contoh nih. Suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta rupiah secara tunai. Pengaruhnya kemana? Waduh, ada jawabannya tuh. Kalau di persamaan dasar akuntansi. Ini ada harta atau aset sama dengan utang plus modal atau ekuitas. Nah, kalau perusahaan membeli kendaraan secara tunai 100 juta, berarti yang berkurang apanya? Pertama, Kasnya. kas berkurang. Tak tulis di sini. Bu. Kas berkurang sebesar 100 juta. Satunya lagi, yang pengaruhnya apanya? Modal, Bu. Ayo, masuk kemana? Modal, Bu. Modalnya bertambah. Tadi yang mengaruhi modal apa aja? Kalau ada pendapatan, bayar gaji, sama prive. Kalau beli kendaraan secara tunai, jelas berkurangnya adalah kas. Terus perusahaan dapat apa? Yang dibeli apa? Kendaraan. Berarti masuk kemana? Kas. Ke? Kendaraan. Ayo apa? Kendaraan sendiri. Ada namanya akun kendaraan di sini. Tapi masuk ke aset. Kalau modal tadi, kalau hanya setoran awal, dan juga kalau misalnya ada pendapatan dan pembayaran gaji, pembayaran beban, sorry. Nah, karena ini beli kendaraan, berarti dia beli aset, tapi dengan mengeluarkan uang. Uangnya berkurang 100 juta, tapi dia dapat kendaraan. Berarti kendaraannya bertambah 100 juta. Paham nggak? Iya, Bu. Ya kan? Gitu ya. Itu untuk pengaruhnya. Nah, ini yang kasus pertama. Diingat-ingat, yang masuk ke modal atau ekuitas hanya ada setoran awal, prive, kemudian ada pendapatan jasa, dan pembayaran beban. Yang kedua sekarang kasusnya. Ini harta, utang, plus modal. Nah, yang tadi dulu deh, ini kalau dijumlah berapa nih? Seimbang nggak coba? Yang di atas yang tadi kasus kendaraan. Kalau dijumlah seimbang nggak kanan kiri? Seimbang, Bu. Sama-sama? 0 ya? Yes, benar. Selfie. Oke, kita masuk ke kasus yang kedua. Perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Berarti ngaruhnya kemana? Utang. Utang bertambah atau berkurang? Harta dan utang, Bu. Yes, benar. Harta dan utang. Hartanya ada mesin fotokopi, mesin aja ya, bertambah sebesar 50 juta. Kemudian utangnya bertambah juga 50 juta. Nah, kalau dilihat, kanan kirinya seimbang nggak itu? Seimbang, Bu. Seimbang, Bu. Ya, harta totalnya 50 juta, utang plus modalnya juga 50 juta. Paham ya? Lanjut lagi. Nah, pada berikutnya adalah mengasumsikan penjualan kendaraan dengan harga jual yang sama dengan nilai bukunya. Jadi perusahaan itu asumsinya menjual kendaraan perusahaan yang sudah lama dijual dengan nilai buku. Apa itu nilai buku? Ada yang tahu nilai buku? Apa sih nilai buku? Nah, kalau dalam akuntansi ada namanya penyusutan. Jadi kalau beli kendaraan, beli mesin, punya gedung, itu lama-lama akan mengalami penyusutan per tahun. Nah, ada perhitungannya penyusutan nanti kita akan belajar selanjutnya. Perhitungan penyusutan untuk aset tetap. Nah, contohnya kendaraan. Nah, kendaraan itu ada namanya penyusutan per tahun dan ada harga ekonomis atau nilai ekonomis. Nah, nilai ekonomis ini adalah kira-kira perkiraan kendaraan itu bisa digunakan berapa tahun umur ekonomisnya atau umur nih.
Misalnya 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu penyusutannya berapa? Nah, itu bisa dihitung dan bisa diperkirakan nanti, Dek. Penyusutannya berapa? Nah, ini penyusutan, kalau penyusutan kan biasanya dihitungnya per tahun. Terus ada namanya akumulasi penyusutan. Nah, ini per tahun. Terus ada namanya akumulasi penyusutan. Kasih penyusutan. Yes. Ini totalnya. Nah, kalau nilai buku itu adalah nilai hartanya, nilai asetnya, atau nilai ekonomisnya, nilai asetnya berapa, atau nilai perolehannya, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, gitu ya. Itu nilai buku. Kita lihat sekarang. Suatu perusahaan menjual kendaraannya seharga 80 juta. Asumsinya tadi belinya 100 juta, karena sudah 5 tahun digunakan, dijual nih dengan harga 80 juta secara tunai. Berarti pengaruhnya kemana? Kas berkurang. Kasnya bertambah. Ayo, kasnya berkurang bertambah. Melvin. Kasnya bertambah. Kasnya bertambah, benar. Berapa? 80. 80 juta. Terus yang berkurang apanya? Modal. Kendaraan. Yes, kendaraan berkurang. Oh iya, kendaraan. Iya, kan yang dijual kendaraan, yang berkurang kendaraannya dong. Asetnya juga. Ini seharga 80 juta. Saya kasih dalam kurung karena dia untuk tanda mengurangi ya, Dek ya. Nah, kalau di jumlah balance kan ini 0 dan 0. Nah, kendaraan berkurang 80 juta, dapat uang tunai sebesar 80 juta. Kasnya bertambah, kendaraan berkurang. Ada pertanyaan sampai sini? Perjalanan masih jauh loh ini, banyak macam kasusnya lagi. Belum ya? Oke. Nanti kalau ada yang bingung langsung tanyain aja. Terus sekarang, suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 150 juta secara kredit. Kalau kredit kan berarti udah dapat uangnya atau belum? Belum. Berarti mempengaruhi kemana? Ini harta, utang, plus modal. Kalau bingung, yang jelas-jelas hilang dulu apanya? Berkurang. Yang dijual kan? Kendaraannya. Yes, kendaraannya. Kendaraan di sini jelas hilang sebesar 105. Ya. Satunya apa? Piutang. Ya, piutang bertambah karena kita memberikan kredit ke orang lain, memberikan utang ke orang lain. Berarti aku masih punya piutang sebesar bertambah 150 juta. Kalau ditambahkan ini sisinya 0, 0, seimbang, balance. Nah, terus suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit. Beli mesin secara kredit, pengaruhnya di kayak yang tadi, mirip ke kendaraan yang kredit. Utang. Ya, Utangnya utang bertambah. Terus satunya? Terus bener, mesin. Mesin atau harta? Peralatan boleh, tapi peralatannya ini bertambah. Ya, ini karena udah menyebut mesin, berarti masukkan ke mesin aja. Kalau peralatan misalnya nanti ada kayak mesin ketik dan sebagainya. Dia nyebut peralatan biasanya. Ini saya masukkan ke mesin ya. 200 juta. Nah, ini juga seimbang kan, kanan kiri. Kasus selanjutnya. Suatu perusahaan membayar hutang sebesar 50 juta. Mesti harta utang sama dengan tambah modal. Berarti apa? Kasnya berkurang, Kasnya hutangnya berkurang. Hutang bertambah apa berkurang? Hutangnya. Utang Berkurang, Bu, kan dibayar. Yes. Betul. Ini juga 50 juta. Seimbang ya. Lanjut lagi. Mr. X melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Kayak yang setoran awal. Berarti apa nih? Ayo.
Kalau prive itu kalau pas ngambil. Nah, ini nyata modal. lagi. Yes. Ini kas sebesar 75 juta ke modal sebesar 75 juta. Tadi prive itu kalau kebalikannya, Dek. Kalau dia ngambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, berarti itu masuknya ke prive. Ini kebalikannya, dia malah setor. Kas bertambah, modal bertambah. Kok lama banget ya ini tulisannya. Ya, seimbang ya. Lagi nih, Mr. T melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Apa yuk? Prive. Yes, ini baru prive. Berarti prive-nya mengurangi modal sebesar 25 juta. Terus ini hartanya berkurang di sebelah kas sebesar 25 juta. Sampai di sini paham? Masih aman ya? Nah, nanti itu transaksinya jadi satu terus. Jadi transaksi pertama sampai terakhir itu kayak tadi di saldo dulu, dijumlahkan dulu, baru masuk ke transaksi berikutnya. Saldo lagi dijumlah, masuk ke transaksi berikutnya. Ini latihan yang pertama sekarang. Pembelian aset atau aktiva, ini aset ya, saya ganti aset, tetap secara tunai senilai 2 juta. Kalau beli tunai, ke? Kasnya berkurang. Sama Asetnya Betul. hartanya bertambah. Yes. Ini kasnya berkurang 2 juta. Nggak boleh ya besok kalau disingkat 2 juta gini. Ini tak tulis karena kecil. Jadi harus 2.0000. Terus ada aset tetap, kemudian bertambahnya 2 juta. Gini ya. Kas berkurang, kemudian ada aset bertambah 2 juta, aset tetap. Nah, sekarang yang kasus selanjutnya, pengaruhnya ada penerimaan kas atas piutang. Betul, kas jelas bertambah. Kas bertambah. Piutang berkurang. Iya, benar. Kas bertambah, piutang berkurang. Yes. Kas bertambah, berapa tuh? 200.000. Ini tambah piutang. Berkurang 200.000. Balance ya. Nah, kemudian selanjutnya latihan lagi. Pembelian aset tetap secara kredit senilai 4 juta. Pengaruhnya ada di sebelah pembelian aset tetap secara kredit. Utang? Utang bertambah. Yes, Melvin, mantap. Utang bertambah sebesar Aset bertambah. Medina dan Arela? Aset bertambah. Yes. Aset ya, aset Gampang bertambah. ya? Ya. Bentar, kok tulisannya kayak dokter lama-lama. Sini aset ditambah 4 juta. Lanjut lagi. Pembayaran utang senilai 100.000. Kas berkurang. Kas berkurang. Utang berkurang, kas berkurang. Asik. Mantap. Udah paham nih? Kas berkurang 100.000. Kemudian utang juga berkurang 100.000. Utang berkurang. Utang berkurang toh utangnya dibayar. Ya. Lanjut. Penambahan investasi oleh pemilik sebesar 3 juta rupiah. Kas bertambah. Kas bertambah, modal bertambah. Bertambah 3 juta. Ya, udah pro ya lama-lama ya. Kas dan asik, seneng aku. Udah sampai sekian aja kuliah. Jangan.
Utang plus modal. Kas bertambah 3 juta. Terus ini modal bertambah 3 juta. Yes, mantap. Lanjut lagi. Pengambilan penarikan kas untuk keperluan pribadi. Masuk ke? Kas berkurang Baik. 300. Modal berkurang Berkurang. 300. Satu-satu. Modal berkurang dan apa? Medina, putus-putus. Kas berkurang. Yes. Ini kas berkurang berapa? 300.000. Oke. Masih ada nggak nih? Nah, nih sekarang. Kita masuk ke pembayaran rekening biaya-biaya yang kayak tadi yang saya contohkan, misalnya kos. Biaya kos itu bayar biasanya ke depan itu untuk setahun. Misalnya 12 juta untuk setahun. Nah, itu bisa dicatat jadi 2. Dasarnya accrual atau berdasarkan kas. Nah, kalau dasar accrual itu berdasarkan terjadinya, kapan itu terjadinya. Kalau berdasarkan kas itu berarti pencatatannya adalah berdasarkan kapan dibayarnya. Nah, ini kalau dasar accrual dia misalnya rekening listrik untuk bulan Desember 2003 sebesar 100.000 dibayar pada bulan berikutnya di 15 Januari. Nah, kalau berdasarkan kas, nyatetnya ya pas bayar listriknya ketika bulan Januarinya. Tapi kalau berdasarkan aktual atau terjadinya transaksi tersebut dibayarkan dicatat ketika tanggal Desember 2003 karena digunakan pada tahun 2003. Itu bedanya. Nah, kita lihat sekarang. Jenis perusahaan menurut kegiatannya tadi udah jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, itu skip aja. Nah, ini beberapa nanti yang mempengaruhi laporan keuangan. Dari persamaan dasar akuntansi, kita bisa lihat juga, bisa menyusun laporan keuangan perusahaan. Tadi yang wajib aja minimal aja yang kita susun ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan yang ada di laporan neraca atau laporan perubahan, laporan posisi keuangan. Nah, kalau ada pendapatan biaya, nanti akan dicatat di laporan laba rugi. Karena laba itu untung, rugi itu kalau buntung kalau orang Jawa, atau rugi, itu dihitung dari pendapatan dikurangi biaya. Itu akan ketemu untung atau ruginya. Contohnya gini, misalnya jual barang, laku 10 juta. Ternyata dulu untuk bayar listrik, bayar gaji pegawai, dan sebagainya, itu habis 8 juta. Berarti untung yang didapat hanya 2 juta. Gitu contohnya. Nah, kemudian kalau ada aset, terus ada utang, ada ekuitas, itu nanti akan dilaporkan di laporan keuangan atau tercantum di namanya di neraca atau laporan posisi keuangan. Itu bedanya itu. Jadi nanti dari persamaan dasar akuntansi itu yang harta, utang, modal, itu nanti masuknya ke posisi keuangan. Terus nanti kalau ada modal bagian kecil lagi, pendapatan sama beban itu masuknya ke laporan laba rugi. Nah, tadi basis akrual dan basis kas, accrual base sama kas basis, itu yang satu kas itu berdasarkan transaksinya, dibayar itu kapan. Nah, kalau yang accrual itu dicatat berdasarkan tanggal transaksinya. Kalau yang kas itu berdasarkan kapan kasnya dikeluarkan untuk bayar. Kalau yang basis accrual adalah kapan terjadinya. Sekarang kita ke latihan keempat. Hotel Spiritus pada tanggal 2 Agustus 2002 menerima pembayaran di muka sewa kamar dari seorang tamu hotel selama 4 hari, itu 1 juta. Kalau dicatat kas, berbasis kas, berarti dia, gimana Dek? Kalau dicatat sebagai kas basis, tadi udah ada intip-intip. Kasnya bertambah 1 juta. Kasnya bertambah Kas sebesar, bertambah, pendapatan bertambah. ya, pendapatan bertambah masuk mempengaruhi apa kalau di persamaan dasar akuntansi? Yes, modal. Nah, ini 100.000. Nanti kasih keterangan di sampingnya pendapatan.
atau di bagian transaksi. Nah, kalau di dasar akrual bedanya dia dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Apa ini maksudnya pendapatan diterima di muka? Diterima di depan muka. Bukan, tapi ini adalah utang. Jadi pendapatan hotel yang diterima di muka, tapi dicatatnya sebagai utang karena belum jadi pendapatan, orang tamunya belum nginep, tapi udah dibayar. Kalau yang kas itu nanti masuknya ke pendapatan diterima di muka, di pendapatan atau bagian modal, nambah modal. Kalau untuk yang dasar akrual, dia belum dicatat sebagai pendapatan, tapi pendapatan diterima di muka atau sama dengan utang. Titik-titik diterima di muka itu sama dengan utang. Berarti nanti persamaan dasar akuntansinya gini, belum masuk ke modal, tapi masih utang kita terhadap pelanggan. Ini kasnya tetap 1 juta, tapi utangnya bertambah 1 juta sebagai pendapatan diterima di muka. Paham nggak sampai sini, Dek? Ini maksudnya ke utang. Kalau tadi masuknya ke modal, karena diakui udah jadi pendapatan nih, udah jadi pendapatan kita walaupun belum diinep, belum. Jadi nyatetnya itu berdasarkan kasnya masuknya. Nah, kalau yang akrual itu berdasarkan tanggal transaksi terjadinya. Karena dia belum digunakan kamarnya, ya belum boleh dicatat sebagai pendapatan. Masih utang kita terhadap pelanggan. Paham bedanya? Dua pencatatan ini? Paham, berarti belum ada pertanyaan. Sekarang latihan kelima. Ini bayar biaya iklan untuk periode 24 bulan atau 2 tahun sebesar 24 juta. Berarti mempengaruhinya kemana? Halo? Kas berkurang. Ya, jelas kas berkurang, benar. Lainnya? Utang bertambah. Utang. Utang atau piutang? Piutang. Piutang. Piutang, Bu. Ya. Betul, karena dia bayar iklan sekarang untuk 2 tahun ke depan. Berarti punya harta, berarti punya piutang. Nah, dalam hal ini, kalau dalam akuntansi, bukan piutang iklan namanya, tapi biaya iklan dibayar di muka namanya. Iklan. Bayar di muka. Di muka teman-teman ya. Sebesar 24. Oh, ini bisa masuk ke biaya iklan atau iklan dibayar di muka. Sebesar 24 juta, ini kasnya berkurang. Nah, kalau iklan dibayar di muka, titik-titik dibayar di muka itu bisa titik-titik dibayar di muka itu pengakuannya adalah harta. Kalau tadi titik-titik diterima di muka, berarti pengakuannya adalah dia adalah utang. Nah, kalau yang ini berdasarkan kas, sorry Dek, ini kas dia masuk ke biaya iklan, berarti langsung mengurangi modal. Ini malah yang berdasarkan akrual, tadi nggak baca, tak kirain yang akrual. Ini ya. Ini adalah yang tadi iklan dibayar di muka itu kalau akrual. Nah, dibayar di muka itu akrual. Nah, kalau yang berdasarkan kas, dia langsung diakui biaya karena wis bayar, udah bayar untuk iklan, yaitu udah mengeluarkan kas, berarti udah mengurangi modal atau mengurangi pendapatan. Nah, itu yang terakhir. Ada pertanyaan sampai sini? Setelah ini latihan kasus. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, latihan. Sebentar, saya upload dulu soalnya. Boleh dimatiin dulu videonya. Kuotanya takut habis. Ini ada latihan Bu di e-learning. Nanti langsung masuk ke kasus aja. Oke. Ada yang HP-nya nge-lag loh. Mau HP baru nggak? Mau semua langsung on KB. Mau. Minta Rayanza, minta Cipung ya. Ada yang namanya Rehan nggak di sini? Katanya Rehan baik. Tahu nggak? Ibu itu TikTok. Iya.
Katanya Rehan baik. Ada Raihan, Bu. Kenapa? Ada. Baik nggak yang Rehan di sini? Baik. Baik-baik. Mana nih kok belum ketemu siklusnya? Wait. Udah makan belum, Dek? Mana nih? Bentar. Gimana semester 1? Berat atau enggak? Atau belum kerasa? Ibu, saya Rela Joana. Tadi ada bermasalah di pertemuan ketiga, absen ketiga. Kenapa, Dek? Jadi, Belum? Apa? Ketutup ya? ya. Oke, tak buka lagi ya sampai jam 2:30. Wait. Makasih, Ibu. Oke. Bentar, nggak lali gue. Lali tau nggak? Forget. Tak buka sekarang dulu. Mana nih kok nggak kelihatan? Sampai 2:30 ya. Oke, sudah. Nah, ini sekarang
kalian kerjakan yang di kasus pertemuan keempat. Nah, kalian baru bisa presensi kalau sudah mengumpulkan kasusnya. Nanti dikerjakan, tulis tangan, bisa bikin tabelnya sendiri di kertas itu. Terus nanti difoto dan diupload. Bisa nggak? Uploadnya bisa atau udah? Kita bahas dulu satu-satu nanti. Kasus-kasus. Ya benar, belum masuk deh. Oh, belum tak sini. Maaf Bu, izin bertanya. Boleh, boleh. Untuk kasusnya belum bisa dibuka Bu. Oh iya, oke. Baru penguploadannya aja. Wur-wur ya? Bentar deh. Iya. Ini agak lemaut. Ibu maaf mau nanya. Boleh. Itu ngerjainnya harus di buku jurnal besar atau boleh di buku biasa, Bu? Buku biasa boleh. Yang penting jelas ya nanti tabelnya ya, bisa baca ya. Kok belum masuk sih? Makasih, Bu. Ini internetnya agak... Oh, ini udah. Kaos PD. Tapi agak PR ya kalian bikin apa, Dek? Bikin tabel. Yang penting bisa terbaca. Maaf Bu, mau tanya dong Bu. Boleh. Gimana, guys? Ini tugas ya Bu? Ya, kasus. Langsung dikerjain sekarang Bu? Iya, nanti maksimal tak kasih waktu sampai jam 12 malam ya. Gampang kok ini. Oke. Jam. Nah, nanti baru bisa, kalau udah ngumpulin baru bisa presensi tuh. Data settingnya gitu. Begitu, sebentar kok nggak bisa terupload. Wait, sabar ya. Nah. Ini sampai tanggal 21 nanti jam tengah malam. 23.59. Online file submission. Udah. Coba dicek deh. Udah muncul belum? Nah, kemungkinan presensinya besok ya. Jadi nanti malam kalian upload, baru saya cek. Nah, kalau ini udah upload semua, baru bisa presensi besok. Udah bisa? Coba kita lihat dulu di sini ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan. No audio, share content. Yes. Apa bedanya sama soal-soal yang sebelumnya? Sudah terlihat? Nah, ini ada kasus Nur Teknik. Dia pencatatan di bulan Februari tahun 2006. Bedanya di sini, ketika bulan Januari, dia ada saldo kas sebesar 2,5 juta. Kemudian ada saldo piutang sebesar 750. Dan ada juga utang sebesar 1.500.000, modal 1.500.000. Jadi nanti ketika kalian menyusun persamaan dasar akuntansinya, harus dimasukkan dulu saldonya sebelum masuk ke transaksi di sini. Nah, ini tak bikinkan contoh pertama dulu ya. Kalian nanti buat tabel, ini tabelnya agak jelek nggak apa ya. Aduh, sorry. Di sini ada tanggal, kemudian ada transaksi. Ini tak buatin yang mudah. Di sini ada aset, terus ada utang, tambah ekuitas. Sebenarnya utang itu bisa kalau istilah yang paling baru namanya liabilitas. Nah, aset di sini ada banyak nanti. Misalnya kamu bisa urutkan kas, terus ada piutang, ada perlengkapan, dan sebagainya.
Terus sama dengan ada utang, ada modal. Nah, kita lihat dulu. Ini nanti dikasih judul dulu perusahaannya apa. Jangan lupa itu setiap kali kalian menyusun PDA atau persamaan dasar akuntansi atau laporan keuangan, ditulis judul nama perusahaannya. Di sini Nur tadi namanya. Oh iya. Nur Teknik. Terus kalian membuat dokumen apa? Membuat persamaan dasar akuntansi. Periode berapa? Periode Februari 2006. Tanggalnya di sini. Nah, setiap kali membuat dokumen, berarti kalian harus menulis judul, terus dokumennya apa, terus judul itu misalnya nama perusahaannya, dokumennya apa, terus periode berapa. Kan ada tahun 2022 misalnya bulan Juli atau dalam periode 1 tahun. Nah, kita lihat sebelum menuju ke transaksi karena ada saldo, berarti dimasukkan dulu saldonya di sini. Anggap aja tanggal 1 Februari ini adalah saldo awal. Ada berapa itu? Ada kas sebesar 2.500.000. Ini agak kecil-kecil deh. Terus ada ditambah piutang sebesar piutang 750. Terus ini perlengkapannya 0 dan lain-lain 0. Ada utang berapa di situ? Saldonya 1.500.000. Terus ekuitasnya berapa? 1.750. Kamu cek dulu di awal balance apa enggak itu? Totalnya. Balance atau enggak? Nanti dibikin yang rapi ya. Balance ya 3.250.000 ya, kanan kiri ya. Sebelah kiri aset, sebelah kanan utang sama ekuitas. Terus baru masuk ke transaksi yang pertama di bulan Februari, tanggal 1. Tanggal 1 Anuri menanamkan uangnya sebesar 35 juta ke dalam perusahaan. Berarti ini ada tambahan tanggal 1 di sini, setoran modal transaksinya. Setoran modal. Berarti mengaruhi ke mana? Kalau ada setoran modal. Kemana? Setoran modal. Kas, Bu. Yes, berapa tadi? 35 juta. Terus satunya sisinya? Modal. 35 juta, betul. Terus di garis. Kemudian di sini ada saldo. Turun ke bawah lah ini. Tak, 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 tak. Kasnya jadi 37.500. Piutangnya tetap tambah 750. Yang lain nggak ada, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Sama dengan 1.500.000 ditambah berapa nih? 36.750. Gini. Ini untuk transaksi yang pertama. Udah ada saldo sebesar kas di bawah ini karena mepet ya, apa deh? Karena nggak pas ya. Nanti kalau kamu dibikin pas lurus ya sini, ini lurus, ini lurus. Ini lurus piutang. Terus masuk satu lagi contoh ke tanggal 2. Dia menerima kredit dari bank sebesar 90 juta. Mempengaruhinya kemana? Tanggal 2 di sini. Kredit utang bank. Nah, saya keterangannya saldonya utang bank. 90 juta masuk kemana? Utang bank. 90 juta. Kas dan utang. Yes. Kasnya bertambah berkurang? Bertambah. Bertambah. Oke, ini enggak. Bertambah, Bu. Betul. Kasnya bertambah. Terus satunya lagi apa? Utangnya bertambah. Ya, 90 juta. Ini kurang 1 nggak sih? Enggak, ada yang bener ya, Dek. Terus di garis lagi, cari saldonya. Berapa nih kasnya jadinya? 100? Berapa ayo kasnya? 37.500 tambah 9. Yes, 127.500. Piutangnya berapa? 750. Terus utangnya berapa? 91.500. Yes. Terus ekuitasnya berapa? 36.750. Nah, ini harus di balance juga, dicek per
ada kamu nulis saldo itu harus dicek balance apa enggaknya supaya teliti dan nggak ada kesalahan. Bisa sampai sini, ini dilanjutkan lagi nanti di tanggal selanjutnya nih, tanggal 4. Membeli peralatan bengkel sebesar 75 juta tunai. Berarti ini tanggal 4/02. Bagaimana kelanjutannya? Silahkan kalian lanjutkan. Jangan dijawab dulu, dikerjakan sendiri. Gitu ya tugasnya ya. Paham? Sampai nanti tengah malam. Oke, lanjutkan. Oke, sampai kalau ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, sudah cukup sampai di sini. Untuk hari ini. Bu, berarti itu tugasnya dari tanggal 5 ya, Bu? Tapi ditulis dari awal ya. Karena kalau cuma Ya. dilanjutkan nanti nggak balance. Siap. Ya, oke. Ini saya tutup dulu. Terima kasih. Ada pertanyaan Bu. nggak? Yes. Yuk, Muhammad Iya, Rohadi. Kita yang bawah salah tahun, Bu. Gimana? Yang 282 2000 penyusutan, Bu. Terus Oh, yang 282 penyusutan peralatan bengkel. Berarti masuknya nanti ke biaya penyusutan. oh iya, Bu. Jadi peralatannya nanti ada dalam kurung akumulasi, terus ada biaya. Gitu ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, thank you. Saya tutup ya. Terima kasih partisipasinya. Tadi Adi Firza, jangan lupa mau dikirim lewat apa. Terima kasih, selamat berjuang untuk mengerjakan kasus. Sampai jumpa minggu depan di kasus yang berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas. Sudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.